Shalom anak-anak, apa kabar anak-anak hari ini? Iya, kita bersyukur untuk segala penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Hari ini Rabu 28 Oktober 2020. Seperti biasa, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Namun, sebelumnya kita mau menyanyi sebuah pujian. Kita akan menyanyi sebuah lagu dengan judul Jangan Kamu Khawatir. Kita bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. Iya, ayat hafalan kita pagi hari ini diambil di dalam Lukas 6 ayat 36 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tema kita pagi hari ini, pelitnya, diambil di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai yang ke-21 yang berbunyi demikian. Anak-anak buka Alkitabnya ya. Lukas 12 ayat 13 sampai yang ke-21. Lause akan membacakan buat anak-anak. Perikopnya orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya,
Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbung dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah ini nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Tema kita, aduh pelitnya. Ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya di dunia ini, ada salah satu orang yang datang mengadu kepadanya agar saudara dari orang itu mau berbagi harta dari orang tua mereka. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak yang ada di situ agar mereka waspada. Jangan sampai mereka menjadi serakah atau tamak, karena harta yang banyak belum tentu akan membuat orang itu bahagia. Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang tidak mau memberi. Dia sangat pelit, padahal dia mendapatkan hasil tanahnya yang berlimpah-limpah. Namun ia tidak mau berbagi kepada orang lain. Malahan dia membuat lumbung yang besar untuk menyimpan semua harta kekayaannya supaya tidak dicuri atau diminta-minta sama orang lain. Orang kaya ini berpikir bahwa ia akan bahagia dan hidup nyaman karena banyaknya harta yang ia miliki. Setelah mengumpulkan seluruh harta hasil tanahnya dan semua hartanya dalam lumbung yang besar, orang kaya ini sangat senang. Dia sombong dan berkata pada dirinya bahwa dia banyak harta yang bisa dipakai selama bertahun-tahun. Dia akan beristirahat, makan-makan, minum-minum, dan bersenang-senang. Ternyata orang kaya ini tidak sempat menikmati kekayaannya. Karena kenapa? Malam itu juga dia meninggal. Berarti dia tidak dapat menikmati kebahagiaan dari hartanya itu. Justru orang lain yang menikmati kekayaan yang dia sudah kumpulkan. Bagaimana dengan kita anak-anak? Tentu mungkin kita senang ya memiliki banyak uang, makanan yang enak, barang-barang yang mahal, harta dari orang tua. Tapi jangan senang dengan apa yang kita miliki. Tetapi kita wajib bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikannya kepada kita semua. Dan juga kita harus berhati-hati atas apa yang kita miliki. Kita jangan pelit, jangan serakah, tetapi berbagilah dengan teman-temanmu dan orang yang sedang kekurangan. Kalau kita mau berbagi dengan orang lain, berarti kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah kita miliki. Ingat anak-anak, memberi adalah kebahagiaan karena Tuhan akan memberi yang lebih banyak lagi kepada kita jika kita memberinya dengan ikhlas, dengan tulus. Karena itu anak-anak, jangan kita pelit kepada orang lain. Jangan pula kita pelit dengan diri kita sendiri. Demikianlah anak-anak renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya firman hari ini mengajari kita untuk mau berbagi dengan
teman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajari kami, biarlah firman-Mu ini mengingatkan kepada kami agar setiap apa yang kami miliki, kami boleh bertanggung jawab dan kami mau berbagi karena Tuhan yang memberikannya semua itu kepada kita. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pembelajaran kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolong kami, berikan kami hikmat, kesabaran dalam mengerjakan dan mengikuti setiap pelajaran hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Anak-anak boleh menyiapkan buku pembelajarannya, alat tulisnya. Jangan lupa mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Jangan lupa mencatat di buku catatannya. Dan ini minggu terakhir anak-anak di bulan Oktober. Bulan depan November kita akan menghadapi ujian akhir semester. Jangan lupa mulailah belajar dari sekarang. Kalau catatannya kurang lengkap, boleh pinjam kepada temannya ya. Minta tolong fotokan ya kepada teman-temannya. Ya anak-anak, demikianlah semangat belajar. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.